Anda kembali menyaksikan Money Report pemirsa dan kami akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Edi Ganevo. Pak, tadi pertanyaannya berhenti pada seberapa besar pungli di sektor properti? Ya, kalau kita bicara pungli di sektor properti, itu biasanya yang menyangkut perizinan, kemudian fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pihak ketiga ya. Itu ada perizinan di situ, kemudian ada pertanahan yang kita urus, kemudian ada lagi listrik, kemudian ada lagi air, PDAM. Kalau kita jumlahkan semua ini kurang lebih di angka 20% ya. 20% dari harga rumah? Dari harga rumah untuk biaya ini. 20% ya Pak? Okay. Nah, yang seharusnya biaya ini hanya berkisar antara 3-5%. Jadi cukup tinggi itu. Jadi pungli di sektor perumahan ini ya antara 10-15% lah kurang lebih. Dan itu yang ujung-ujungnya adalah membebani konsumen juga. Sudah kan? pasti itu membebani konsumen. Yang parahnya kan ini kan konsumen ini kan masyarakat berpenghasilan rendah. Betul. Yang harusnya diberi subsidi, tapi justru sudah diberi subsidi tapi dibebani lagi oleh oknum-oknum. Ya. Oke, ini yang harus jadi perhatian pemerintah juga. Betul. Pak, sebetulnya kalau kita berbicara masalah target pengadaan rumah itu kan 1 juta ya, 1 juta rumah per tahun. Masalahnya adalah bagaimana dengan realisasinya? Target adanya program 1 juta rumah ini memang ada orang yang menganggapnya sebagai target. Termasuk pihak kementerian bahwa dibilang target ya 1 juta rumah ya. Kalau kita bicara ini target, sementara realisasi yang real itu hanya sekitar 300.000 sampai 400.000 unit ya, rumah-rumah murah dan rumah komersil. Sekitar 30, ya sekitar 30-40% dari target. Itu di tahun 1 juta. lalu? Di tahun lalu ya, di tahun lalu. Di tahun ini ya kurang lebih seperti itu juga lah, nggak terlalu banyak. Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa program 1 juta rumah ini jangan dijadikan target, tapi ini jadikan semangat kita bahwa kita harus membangun 1 juta rumah, arahnya ke sana. Sehingga kita punya semangat dari tahun ke tahun itu akan ada peningkatan. Dan ini terbukti memang dari tahun ke tahun dengan adanya program 1 juta rumah ini ada peningkatan khususnya untuk rumah-rumah murah ya. Itu terjadi peningkatan pembangunan dan penjualan perumahan-perumahan tersebut. Artinya kalau memang pemerintah ingin agar program 1 juta rumah ini sukses, perlu keberpihakan lebih begitu ya Pak ya? Oh iya, perlu keberpihakan lebih oleh semua stakeholder, oleh mereka pelaksana-pelaksana di lapangan sendiri. Jadi baik itu dari birokrasi maupun non birokrasi. Oke, pemerintah mewacanakan akan menerbitkan payung hukum untuk penyediaan rumah bagi MBR. Jika Anda bisa memberi masukan kepada pemerintah, apa saja yang paling urgent untuk diatur dalam payung hukum itu? Yang paling urgent saat ini masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah ini yang belum bisa mengakses rumah-rumah murah ini. Khususnya mereka-mereka yang non-fixed income, masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap. Sementara jumlahnya ini cukup banyak dan mungkin sangat banyak. Nah, kalau non-fixed income ini bisa dibuatkan payung hukumnya sehingga perbankan bisa menerima mereka untuk mengakses, artinya bisa diberikan KPR, maka pengadaan ataupun penjualan rumah-rumah murah ini bisa 2 kali lipat dari yang terjadi sekarang. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan listrik. Jadi kita perlu juga payung hukum bahwa listrik ini tidak harus hanya disediakan PLN umpamanya, sehingga mereka bisa dianggap sudah mempunyai listrik dan perbankan pun mau melakukan akad KPR. Ya umpamanya setiap rumah kita pasang dengan solar energi umpamanya kan, kita buatlah yang kapasitasnya kan teknologinya kecil, mahal ya. Pak. Ya itu kita sebenarnya ini sedang kita garap. Kapasitasnya sekitar 1.300 sampai 1.500 watt dengan harga yang menurut saya masih bisa terjangkau. Nah ini kita perlu payung hukum juga supaya perbankan bisa menerima ini sebagai listrik di rumah tersebut. Oke, terkait masalah pembiayaan tadi kan Bapak menyatakan bahwa yang perlu disoroti adalah mereka yang pendapatannya tidak tetap begitu. Nah, untuk Ray sendiri mengusulkan ada skema baru FLPP untuk mereka yang penghasilannya antara 4,5 sampai 7 juta gitu, karena ini tidak di-cover oleh FLPP. Anda setuju dengan usulan itu? Kalau apersi ya, kalau Ray saya nggak tahu ya. Kalau apersi dari kita berharap program subsidi ini
pembiayaan atau bantuan subsidi ini benar-benar untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi kalau dia penghasilan antara 4 juta sampai 7 juta, itu masyarakat berpenghasilan menengah bawah. Oke, jadi tidak Sehingga termasuk jadi ke tidak dalam tepat kategori. sasaran. Biasanya mereka yang penghasilan sampai 7 juta itu diberikan rusunami. Nah, sementara untuk rumah landed ini itu sebaiknya ya benar-benar mereka yang berpenghasilan rendah. Karena apa? Karena kalau kita kasih penghasilannya sampai dengan 7 juta, maka harga rumah ini akan lebih tinggi. Akibatnya semua pengembang akan pasang harga rumah yang paling tinggi. Oke, Itu jadi sudah- pemerintah sudah fokus pada kebiasaan. mereka yang berpenghasilan Ya. maksimal Nah, 4,5 juta ini saja. akhirnya mereka yang benar-benar harusnya dibantu, mereka tidak akan dapat. Sementara ada penjualan yang lebih karena penghasilan mereka lebih tinggi dengan harga yang lebih tinggi. Saya tahu tujuannya ini untuk melakukan mereka yang menjual rumah yang harganya sekitar 200 juta. Tapi akibatnya sasarannya tidak kena. Tidak tepat begitu. Tidak tepat sasaran. Oke, baik Pak. Jadi kita fokus ke penghasilan maksimal 4,5 juta. Ya, Itu kalau saja. ingin begitu. menambah itu Oke. tadi yang berpenghasilan tidak tetap kita buka. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas Oke. kehadiran dan masukannya pada Terima malam hari kasih, ini. sama-sama, Mbak. Sukses selalu untuk Anda. Selamat malam.